Persiapan pengiriman bahan infeksius kategori B. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai penilaian risiko seperti jas lab, masker, dan sarung tangan dalam menangani spesimen. Siapkan alat dan bahan untuk pengemasan bahan infeksius yang sesuai dengan kategori B dan berdasarkan prinsip pengemasan 3 lapis, suhu pengiriman, serta moda transportasi yang digunakan. Siapkan bahan infeksius dalam wadah primer yang tepat. Perhatikan batas volume maksimum per paket berdasarkan moda transportasi. Lakukan pengemasan sesuai standar internasional Packing Instruction P650. Instruksi pengemasan P650 adalah pedoman internasional untuk pengemasan dan pengangkutan bahan infeksius kategori B, UN 3373. Instruksi pengemasan P650 menggunakan sistem pengemasan 3 lapis yang tidak seketat P620 dengan ketentuan bahan infeksius harus dikemas dalam wadah primer dan sekunder yang kedap udara dan tahan bocor. Wadah primer atau sekunder harus tahan tekanan minimal 95 kPa dan kemasan sekunder atau luar harus bersifat kaku. Lakukan langkah pengemasan 3 lapis. Bungkus wadah primer dengan adsorbent. Lapisi dengan bantalan atau cushioning, contoh bubble wrap. Masukkan wadah primer ke dalam wadah sekunder yang sesuai dengan ukuran. Tutup wadah sekunder dengan rapat. Tempelkan rincian bahan infeksius atau itemized list of content pada kemasan sekunder. Lakukan desinfeksi wadah sekunder menggunakan cairan alkohol 70%. Lepaskan sarung tangan. Tahap pengemasan selanjutnya pada kategori B dapat menggunakan sarung tangan baru atau tanpa menggunakan sarung tangan berdasarkan penilaian risiko pada pelaksanaan pengemasan. Masukkan ke dalam wadah tersier. Untuk menjaga stabilitas spesimen atau sampel yang memerlukan rantai dingin, gunakan bahan pendingin seperti ice pack gel atau dry ice di antara wadah sekunder dan tersier. Adapun dokumen pendukung transportasi dan pengiriman harus mencakup dokumen informasi lengkap tentang bahan infeksius yang dikirim, meliputi surat pengantar permohonan pemeriksaan laboratorium, formulir penyelidikan epidemiologi jika ada, dokumen manifest, resi maupun surat tanda terima barang, dokumen surat muatan udara atau airway bill jika menggunakan moda transportasi udara. Masukkan dokumen berikut ini ke dalam plastik klip tahan air. Kemudian, letakkan di antara wadah tersier dan kemasan terluar. Tutup rapat kemasan dan amankan dengan seal. Sedangkan dokumen berikut ini diletakkan di bagian luar kemasan tersier. Dokumen ini diperoleh pengirim setelah berkoordinasi dengan pihak ekspedisi. Kemasan P650 tidak memerlukan sertifikasi seketat P620, sehingga lebih mudah diperoleh dari penyedia wadah kemasan lokal. Namun, penyedia harus memberikan instruksi jelas untuk memastikan pengemasan sesuai standar. Jika diperlukan, dapat menggunakan wadah keempat. Penandaan dan pelabelan atau marking and labeling. Pastikan tanda berikut terdapat pada kemasan tersier atau terluar. Nama, nomor kontak, dan alamat pengirim. Nama, nomor kontak, dan alamat penerima. Proper shipping name dan nomor UN yang digunakan pada kategori B adalah UN 3373, UN 1845. Nomor UN ini ditambahkan jika bahan infeksius yang dikirim menggunakan es kering atau dry ice sebagai bahan pendingin. Pastikan label berikut terdapat pada kemasan tersier atau terluar. Label bahaya, label penanda arah this side out, label pengiriman udara cargo aircraft only jika dikirim via pesawat kargo. Pengemasan 3 lapis harus lulus uji banting dari 1,2 meter tanpa menyebabkan kebocoran. Setelah proses pengemasan bahan infeksius selesai, lepaskan seluruh APD secara berurutan. Letakkan jas lab di tempat jas lab kotor yang telah disediakan.
dan buang semua alat pelindung diri sekali pakai ke tempat sampah infeksius.